Hai semua, apa kabar? Kembali lagi dengan Leaks Movie Channel dengan konten beresiko tinggi dan mengandung spoiler. Oke, sebelum nonton video ini, saya berterima kasih kepada kalian yang telah menonton dan mensubscribe channel ini. Tidak lupa, saya pribadi selalu mendoakan kalian semua agar diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke, tanpa banyak nyeng-nyong, mari kita bahas film ini. Adegan pertama memperlihatkan dua orang gadis di dalam mobil, dengan raut wajah sedih terpancar dari salah satu gadis, seraya memangku gadis kedua yang terlihat sedang mengalami kritis. Tangis pilu gadis pertama tak berhenti dalam perjalanan menuju rumah sakit, berharap gadis kedua masih bisa tertolong dan masih bisa menjalani hidupnya kembali. Kemudian gadis kedua digendong oleh seorang laki-laki yang terlihat seperti ayah kandungnya yang sangat mencintai gadis itu. Scene ini terlihat sekali seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya. Disinilah kita akan salah paham dengan sosok ayah yang terlihat menyayangi dan mempunyai wibawa tetapi berhati iblis. Film ini pun dimulai 20 tahun sebelumnya. Cerita sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak gadisnya. Diawali hidup keluarga ini terlihat normal dan be aja. Terlihat ayah yang bijak dan sayang dengan istri dengan anak-anaknya. Kemudian Don sang ayah tidak mengizinkan anaknya yang bernama Sarah ke pesta. Hal yang wajar bagi orang tua melarang anaknya ke pesta karena khawatir. I'm going tomorrow. Terkadang orang tua harus tegas karena ingin anaknya menurut apa yang diperintahkan oleh orang tua. Demikian itu semua buat kebaikan sang anak. Tapi terkadang orang tua lupa bahwa terlalu mengekang anak, maka anak akan semakin membangkang. Malapetaka Sarah pun dimulai saat dia membangkang dan melarikan diri untuk ke pesta pada malam itu. Dia melarikan diri untuk ke pesta, dijemput sang pacar yang bernama Chris. Mereka menaiki motor ke pesta itu. Lalu Don sang ayah marah besar yang mengetahui Sarah tidak ada di kamarnya. Kemudian scene berganti memperlihatkan Sarah dan Chris menikmati pesta yang diadakan di tepi sungai dengan ditemani malam. Mereka duduk di rerumputan yang kemudian Chris memainkan sebuah lagu untuk Sarah dengan gitarnya. Terlihat Sarah yang sangat mencintai Chris. Di pagi harinya, Don sudah menunggu Sarah di depan rumahnya. Saat itu Sarah pun tiba di rumah dan diantarkan oleh Chris. Don terlihat memarahi Sarah dan disitulah pertikaian antara anak dan ayah terjadi. Dan ini adalah awal di mana kita akan mengetahui sifat dan karakter Don sang ayah yang mempunyai sifat diktator dan mempunyai sifat posesif. Setelah Sarah lulus SMA dan 3 bulan pun berlalu setelah kejadian Sarah dan ayahnya Don bertikai, di hari pertama di mana Don telah merencanakan sesuatu yang keji, biadab, dan tak manusiawi terhadap Sarah anaknya sendiri. Di saat Reni istrinya Don pergi meninggalkan rumah, Don pun mulai dengan rencananya. Pertama-tama, dia meminta bantuan Sarah untuk mengangkat box ke sebuah ruangan basement, ruangan rahasia di balik lemari. Dan seketika Sarah dikurung di basement itu, Sarah pun panik dan berteriak meminta tolong. Saat malam harinya, ibu dan Amy mulai menunggu dan mencari Sarah, dengan menelpon temannya Sarah dan menelpon polisi juga. Di hari berikutnya, Don datang ke ruang rahasia di basement itu. Ada kesempatan di saat pintu terbuka, lalu Sarah tidak menyanyikan kesempatan tersebut dan Sarah pun melarikan diri. Akan tetapi pintu ruangan tersebut mempunyai 2 lapis dan mempunyai security code yang membuat Sarah tidak dapat keluar. Don pun marah menyeret Sarah ke dalam ruangan itu. Sarah mengeluh karena tidak dapat bernafas dan Don memberitahu alasan kenapa lampu mati dengan ventilasi udara yang juga ikut mati. Itu semua dikarenakan karena Sarah telah 3 kali salah memasukkan kode pintu ruangan itu. Jadi ruangan itu adalah ruangan yang telah disetting oleh Don. Bila kode security 3 kali salah memasukkannya, maka dengan otomatis daya listrik akan mati. Di sini terlihat Don seperti menghukum Sarah karena dia tidak mau menuruti perintah Don dan selalu membangkang.
Dan hal yang paling menjijikan setelah Sarah dikurung, Don pun melakukan pok-pok meong anaknya sendiri sebagai hukuman bagi Sarah. Di hari yang ketiga pada pagi hari, polisi datang ke rumah dan menerima laporan tentang hilangnya Sarah. Tetapi dengan tanpa bersalah, Don berkata bahwa Sarah bukannya hilang, tetapi dia kabur ke tempat temannya. Sudah seminggu Sarah di bunker dan terlihat depresi, dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setelah itu datanglah Chris ke rumah untuk menanyakan Sarah dan memberikan helm pink yang dijanjikannya. Tetapi Don merekayasa cerita itu, berkata bahwa Sarah kabur bersama teman lamanya yang bernama Steve, dan Chris pun pulang dengan kepala tertunduk. Tak terasa sudah 3 minggu Sarah dikurung di bunker. Kemudian Don memberi kejutan kepada Sarah dengan merayakan ulang tahun dengan kue kecil dan lilin di atasnya. Dan Sarah mendapatkan hadiah lingerie berwarna merah. Lalu Don menyuruh Sarah memakai itu. Di balik itu Don mempunyai niat bejat untuk mempok-pok meong Sarah kembali. Minggu kelima, Sarah berniat ingin melukai Don, sang ayah yang bejat dan tak manusiawi. Dengan bermodalkan tutup makanan kaleng siap saji, Sarah ingin melukainya, tetapi Don yang bertubuh besar dengan gampang memegang tangan Sarah, dan rencana Sarah pun gagal kembali. Hari ke-354 atau setahun berlalu, Sarah menjalani kehidupan yang sangat mengerikan di dalam bunker. Sudah 9 bulan kandungan yang ada di perut Sarah, dan saatnya tiba di mana Sarah berjuang demi anak-anaknya sendiri untuk melahirkan tanpa rumah sakit, dokter, bidan maupun dukun beranak. Jeritan Sarah yang memilukan dalam menahan rasa sakit membuat seluruh sudut ruangan menangis melihat kondisi Sarah. Anak pertama Sarah pun lahir dan diberi nama Mary. Perjuangan di tahun pertama Sarah pun dimulai dari tahun pertama Mary lahir di dalam bunker. Dengan makan seadanya yang diberikan Don, si ayah yang punya hati bak iblis, tahun demi tahun dijalani Sarah dan Mary anaknya. Hidup di dalam bunker dan 4 tahun pun berlalu. Dan Sarah pun mengandung anak keduanya dari kebejatan sang ayah. Rennie sang istri menunggu momen di mana Don mau dipromosikan oleh perusahaan dan mempunyai gaji yang besar. Dan ia meminta Don untuk menyewa detektif swasta dalam mencari Sarah yang hilang. Tetapi Don menolak permintaan Rennie. Merry Christmas. Sangat bahagianya sekali Mary dan Sarah mendapatkan kado dari Don, sebuah TV, karena selama 4 tahun Sarah tidak pernah menonton TV dan melihat dunia luar melalui siaran TV. Mereka berdua pun sekarang mempunyai hiburan dan bisa nonton Leaks Movie di YouTube. Scene pun berganti memperlihatkan Mary demam tinggi dan membuat Sarah pun panik dan meminta kepada Don untuk membawanya ke rumah sakit karena Mary sakit keras dan sesegeranya membutuhkan dokter. Tapi Don menolaknya mentah-mentah karena ia takut perlakuan ia selama ini terbongkar oleh Rennie dan Amy yang berada di atas. Dan di scene ini terlihat Sarah sudah melahirkan anak kedua yang bernama Michael. Setiap malam Sarah selalu mendongengkan anaknya sebelum mereka berdua tidur dengan cerita dongeng yang sebenarnya menceritakan kisah Sarah yang menyedihkan dan melukai hatinya. Terlihat anak Sarah pun bosan dengan hidup di dalam bunker dan meminta agar mereka bisa ke atas dan bisa melihat kebun binatang. Di sela cerita, Chris dan Amy kemudian mencurigai sang ayah yang telah menyembunyikan suatu hal tentang hilangnya Sarah selama ini. Don adalah ayah yang diktator dan temperamen. Sering sekali Rennie meminta untuk Don mencari Sarah, tetapi Don tidak menyetujuinya. I am going to hire a private investigator. Say about this. What you always say. Perang besar pun dimulai dengan pertikaian terhadap Rennie dan Don. Di sela-sela keributan Don dan Rennie, Amy melihat kunci basement jatuh dari dalam saku Don. Dan kemudian Amy mengambilnya dan ingin mencari sesuatu apa yang disembunyikan Don di basement. Saat Amy sedang mencari dan mengecek ada apa di basement, kemudian Don pun memergokinya dan Amy pun diusir keluar dari basement.
Anak ketiga Sarah terlahir dan diberi nama Thomas. Sarah pun berniat agar Thomas tidak tinggal di bunker ini. Bersama dengan Mary dan Michael, dia meminta kepada Don agar Thomas bisa tinggal di atas dengan Rennie dan Amy di atas. Lalu Don pun mengabulkan permintaan itu. Kemudian tanpa Don sadari, Sarah telah menyelipkan sebuah pesan di secari kertas untuk Rennie dan memberitahu keberadaannya di bunker. Tapi naas, Don melihat secari kertas itu dan mengambilnya. 14 tahun berlalu dan coba kamu bayangkan gimana rasanya tinggal di bunker selama itu. Scene ini dimulai terlihat Mary sedang menceritakan dongeng yang biasa Sarah bacakan, dan kemudian terlihat Mary dan Michael yang tumbuh menjadi remaja. Sesaat setelah itu, Mary berkeluh kesah karena dia tidak punya teman dan tidak bertemu siapapun di sini. Dan mulailah cuaca di luar sedang buruk, hujan deras pun turun, membuat dinding di atas bunker yang mulai rapuh dan keropos. Ketika langsung menggali lubang itu dengan menggunakan sendok sampai larut malam, dan membuat sebuah lubang yang cukup besar untuk dilewati senter. Dengan cara memberi sinyal dengan senter, Sarah pun mencobanya dan berharap ada yang melihat sinyal itu. Tidak lama kemudian seorang tetangga pun melihat sinyal senter yang dibuat Sarah. Dan naasnya, si tetangga malah melaporkan hal tersebut kepada Don. Dan seketika Don turun ke bunker, lalu menendang dan memukuli Sarah yang ketakutan berbuat itu. Tapi yang membuat kita semua menjadi geram kepada Don, di sini ternyata Sarah lagi mengandung anak keempatnya, yang menjadikan kandungannya Sarah keguguran karena telah dipukuli Don. Sarah pun tidak sanggup memendam dan menutupi kebenaran dan membohongi anaknya selama ini. Kemudian Sarah pun menceritakan semua kebenaran kepada anak-anaknya. Hal buruk terjadi kepada kehidupan Don dan ia di PHK oleh perusahaan tempat ia bekerja. Dia merasa bingung dan frustasi karena dia harus menghidupi Rennie, Amy, dan Sarah. Pikiran kalut dan membuat Don memilih jalan pintas untuk mengakhiri Sarah, Mary, dan Michael dengan gas karbon dari asap knalpot mobilnya. Gas itu disalurkan melalui selang ke ventilasi basement, tapi pada akhirnya rencana Don digagalkan oleh Thomas yang secara kebetulan datang ke garasi. Scene terakhir yang mengharu biru pun tiba. 20 tahun berlalu, Sarah dan kedua anaknya menjalani kehidupan di bunker yang sempit. Di mana saat Mary mengalami kambuh penyakit asmanya, sedang mengalami kritis, membuat Sarah dan Michael panik menunggu Don tidak kunjung datang ke bunker. Dikarenakan Don sedang mengadakan barbecue atas keberhasilan Thomas yang berprestasi. Sampai malam hari pun tiba, Mary semakin kritis, dan Sarah pun meminta Don untuk membawa Mary ke rumah sakit. Karena keadaannya yang kritis, lalu Don pun menghasihaninya ketika Sarah menggendong dan membawa Mary ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, Mary pun terselamatkan. Di sela dokter menyodorkan surat-surat dan rekam medis yang belum ada, dengan sengaja Sarah menumpahkan air ke form medis dan membuat Don mencari form baru ke meja resepsionis, dan setelah itu Sarah berjalan mencari dokter di koridor rumah sakit. Disinilah kesempatan Sarah untuk bisa terbebas dan membebaskan anak-anaknya dari bunker menuju dunia yang luas dan terbuka. Dan langsung menceritakan apa yang dialaminya selama ini kepada dokter. Don pun ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan film ini pun the end. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya.